Nah di Al-Azhar Harvest ini saya ambil S2 ya, karena saya kan punya S1 jadi langsung S2. Nah saat di sekolah teologi ini saya tambah ngerti banyak hal tentang teologi Kristen, tapi saya malah tambah ragu. Nah di STT Harvest ini waktu itu saya sering berdebat. Dan yang paling saya ingat itu pertanyaan saya ke dosen saya begini, tadi dari pemaparan Ibu bahwa setiap orang kalau terima Yesus sebagai Tuhan akan selamat dan masuk surga. Itu statement berarti ya, sebuah doktrin. Kemudian saya kan balik tanya, kalau orang Kristen kemudian berbuat jahat terus mati, masuk neraka atau surga? Beliau jawabnya masuk neraka. Berarti kan tidak konsisten dengan pernyataan tadi. Ya kan? Berarti saya kemudian ngomong, berarti akhirnya toh kita harus berbuat baik. Nah, beliau ngomong, ya berbuat baiknya itu tetap harus ada dasarnya adalah Yesus. Nah, saya kemudian masih ngeyel. Pertanyaannya saya persingkat dan saya perjelas, tapi jawabannya jangan diputer-puter. Saya bilang begitu. Orang Kristen jahat, mati, masuk mana? Saya bilang gitu kan. Masuk neraka nih. Ya. Terus kalau terima Yesus sebagai Tuhan pasti selamat enggak? Selamat. Nah, nanti Bapak kan mungkin pakai kesimpulan yang bulat-bulat lagi kan. Saya sudah cukup itu lah, beliau marah. Terus dia bilang, nanti saya panggilkan suami saya yang S3 besok ke sini. Ya, dia dosen di salah satu universitas terkenal gitu. Besoknya datang gitu kan. Lah saya ngomong, sebenarnya ini enggak perlu sampai Bapak bantu istri kan. Jadi perbedaan pendapat kan baik kan gitu kan. Saya kan juga tidak harus menyetujui setiap apa yang yang dikatakan. Kan ini kelas S2 bukan kelas S1. Kalau kelas S1 saya harus menerima, oke. Kalau S2 kan kita tidak harus menerima. Saya punya pendapat pribadi. Marah kan. Akhirnya gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah mu'alaf pedalaman Semoy Laklak, mu'alaf Bolang Mongondo, mu'alaf pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, mu'alaf Kepulauan Sangihe, mu'alaf Pegunungan Donggala, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yu, kenalkan mungkin. Waalaikumsalam. Saya Pratiknyo, Ketua Mu'alaf Center Kabupaten Semarang. Ingin ta'aruf, berkenalan dengan Pak Yu ya. Karena informasi yang kami terima jenengan seorang mu'alaf. Gimana kronologis panjenengan dari semula agamanya apa, sekarang menjadi seorang muslim itu ceritanya bagaimana? Oh iya. Jadi saya dibesarkan di lingkungan Katolik, Pak Pratiknyo. Jadi kebetulan orang tua saya sebenarnya Muslim. Jadi Bapak Ibu? Iya, betul. Bapak Ibu itu Muslim semuanya. Tapi kemudian beliau berpisah. Dikala umur saya setahun. Nah, kemudian saya diasuh oleh Pak D dan Budi yang kebetulan beliau Katolik. Gitu. Jadi dulunya sejak awal Katolik atau juga dulunya Muslim? Oh, dulunya Muslim. Oh, gitu ya. Iya, gitu. Dulunya Muslim dan nama lahir saya itu yang diberikan bapak saya itu Ibnu Solihin. Kemudian karena diadopsi
kemudian diganti dengan nama Baptis Katolik Ignatius. Oh gitu ya. Artinya pendobrak. Pendobrak. Iya. Nama Santa ya? Iya. Santo ya. Santo Ignatius. Kemudian Kristanto itu artinya supaya jadi seperti Kristus. Oh, gitu ya. Iya. Menderita terus. Iya. Gitu. Terus ya. Ya, kemudian ketika tumbuh besar itu karena namanya pendobrak itu nakal ya. Hingga di masa SMP itu saya baru tahu kalau saya itu sebenarnya bukan anak beliau. Nah, karena saya nakal, terus beliau ini ngomong, wah ngerti gitu ndak tak pakai anak gitu kan. Nah, itu saya tanya, lah bapak saya mana gitu kan. Saya mana, ditunjukin lah bapak dan ibu yang sebenarnya. Ternyata hanya adik beliau kan. Nah, kemudian sejak itu saya ndak nakal di depan beliau. Nakalnya di luar. Ya karena beliau orang baik, saya ndak nakal, jadi nakalnya di luar. Nah, jadi pelajarannya adalah orang-orang yang sudah punya sakit hati, kepahitan di dalam itu akan timbul hal-hal yang tentunya di masa akan datang itu buruk. Gitu ya. Karena orang sakit, apa yang dilakukan pasti bisa menyakitkan orang. Iya. Kemudian itu mewarnai kehidupan masa remaja dan akhirnya terjerumus ke dunia hitam. Nah, dunia hitamnya tapi bukan prostitusi ya. Jadi kalau tempat saya itu di sebuah daerah lampu merah, di daerah Barutikung, Matiarjo. Orang-orang Semarang tahu itu daerah-daerah yang dekat sekali dengan hal-hal berbau kekerasan. Nah, kemudian saya lulus SMA, kuliah, tapi saya lebih dekat ke hal-hal yang berbau seperti itu. Kemudian saya bekerja namun di hal-hal seperti itu, di jasa penagihan, keamanan dan seperti itu kan. Terus tahun 2000 karena lakukan kesalahan yang bisa dianggap cukup fatal. Nah, kemudian saya harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, tahun 2000 itulah kemudian saya mulai mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan ini karena ada satu teman yang Kristen ini memberitahukan banyak informasi tentang Kristen. Terutama ketika saya punya komitmen untuk ini pasca sebelum tahun 2000 hidup di jalanan, lakukan banyak hal yang tidak benar, mengakibatkan kerugian orang banyak. Ini nek di Kristen ada ndak supaya aku ini bisa jadi orang baik dan menyerahkan hidup untuk banyak orang. Nah, teman saya nunjukin, oh bisa. Malah nek bisa kamu jadi pendeta. Nah, saya senang memberikan pelayanan. Iya, betul kan gitu. Nah, kemudian tahun 2005, 5 tahun setelah saya jadi Kristen, saya diberi kesempatan untuk bisa sekolah teologi. Di mana itu? Namanya di STT Harvest ya. Harvest di Semarang. Ya. Nah, di STT Harvest ini saya ambil S2. Ya, karena saya kan punya S1 jadi langsung ambil S2. Nah, saya kuliah naik sore ya. Naik siang saya jual beli motor gitu kan. Nah, jual beli mobil kecil-kecilan. Nah, sore jam 5 kuliah sampai nanti jam 11. Nah, saat di sekolah teologi ini saya tambah ngerti banyak hal tentang teologi Kristen. Tapi saya malah tambah ragu. Tetapi saya tetap jalan karena saya butuh tempat untuk mengaktualisasikan, mengekspresikan diri saya ketika ingin bertobat. Kalau sekarang itu namanya kerennya hijrah ya. Iya kan gitu. Nah, tempat ini cocok karena nah, di STT Harvest ini saya di DO. Karena waktu itu saya sering berdebat. Dan yang paling saya ingat itu pertanyaan saya ke dosen saya begini. Tadi dari pemaparan Ibu bahwa setiap orang kalau terima Yesus sebagai Tuhan akan selamat dan masuk surga. Itu statement berarti ya. Sebuah doktrin. Kemudian saya kan balik tanya, kalau orang Kristen kemudian berbuat jahat terus mati, masuk neraka atau surga? Beliau jawabnya masuk neraka. Berarti kan tidak konsisten dengan pernyataan tadi. Ya kan? Berarti kan saya kemudian ngomong, berarti akhirnya toh kita harus berbuat baik. Nah, beliau ngomong, ya berbuat baiknya itu tetap harus ada dasar. Dasarnya adalah Yesus. Nah,
Saya kemudian masih ngeyel. Pertanyaannya saya persingkat dan saya perjelas, tapi jawabannya jangan diputer-puter. Saya bilang begitu. Orang Kristen jahat, mati, masuk mana? Saya bilang gitu kan. Masuk neraka nih. Ya. Terus kalau terima Yesus sebagai Tuhan, pasti selamat enggak? Selamat. Nah, nanti Bapak kan mesti pakai kesimpulan yang bulat-bulat lagi kan. Saya sudah cukup itu lah, beliau marah. Terus dia bilang, nanti saya panggilkan suami saya yang S3 besok ke sini. Ya, dia dosen di salah satu universitas terkenal gitu. Besoknya datang gitu kan. Lah saya ngomong, sebenarnya ini enggak perlu sampai Bapak bantu istri kan. Jadi perbedaan pendapat kan baik kan, saya bilang gitu kan. Saya kan juga tidak harus menyetujui setiap apa yang yang dikatakan. Kan ini kelas S2 bukan kelas S1. Kalau kelas S1 saya harus menerima, oke. Kalau S2 kan kita tidak harus menerima. Saya punya pendapat pribadi. Nah, marah kan. Akhirnya banyak perdebatan lain tentang keselamatan itu murni dari Tuhan atau dari manusia, banyak itu yang saya sering berdebat. Akhirnya suasana hubungan saya dengan dosen ini pada ndak baik, dan saya keluar. Gitu. Jadi saya katakan bahwa saya memang tidak lulus, tapi bukan berarti kalau tidak lulus STT tidak bisa menjadi pendeta. Ya kan? Ya, jadi ada orang yang sekolah STT pun tidak jadi pendeta, gitu. Kalau jadi pendeta itu kan tergantung sinodenya. Sinode itu kan ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Nah, kemudian saya bergabung dengan beberapa sinode. Nah, kemudian saya mulai melihat praktek-praktek yang tentunya menurut saya ini bisa subjektif ya. Menurut saya ini tidak pas gitu ya. Nah, kemudian saya secara mandiri aja lah melayani gitu kan. Saya kemudian cari organisasi misi yang pusatnya di Amerika, dan kemudian saya lebih melatih para pendeta untuk punya jiwa leadership, karena di desa-desa itu kan banyak pendeta miskin. Di Kopeng juga kan banyak ya. Yang mentalnya hanya minta, ya kan, ngenteni bantuan. Kalau ada tamu kaya sudah langsung nunjukin, ini lupa kursinya rusak, ini rusak, model gitu. Nah, saya melatih untuk mereka untuk tidak seperti itu. Saya melatih untuk punya kemandirian dalam finansial dan juga di dalam teologi. Biasanya pendetanya karena tidak merokok, di gereja tidak boleh merokok. Nah, ditulisi di luarnya dilarang merokok. Tapi karena donaturnya itu orang kaya, pas itu dia perokok, dia tidak berani melarang. Kemudian jemaatnya protes, kayak jajal, kayak Pak Kai dilarang, ya kan? Karena setiap minggu khotbah jemaat Kopeng kan merokok kan ya, sering melarang merokok. Pas yang bantu gerejanya besar, yang beliin gerejanya perokok, tidak berani. Nah, ini kan namanya teologi tidak mandiri, standar ganda ya, bisa berubah. Jadi nanti pakai ayatnya juga diperkosa juga. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Dan kemudian saya lebih banyak merintis gereja-gereja, membantu pendeta-pendeta yang merintis itu. Dan total ada 7 gereja yang saya rintis, kemudian sampai ngurus IMB kan, semuanya itu. Wilayah mana aja bisa disebutkan? Di Klaten ya. Oh, Klaten. Nah, di Warno itu yang Negeri ya. Karanganyar. Gitu. Semarang, Kabupaten. Kendal. Kendal ya. Pertama kali di Kendal. Di Puja. Nah, itu Pak. Jadi terus perjalanan tadi belum sampai karena betul. Kenapa kok sampai Muslim itu gimana? Pokok-pokoknya itu gimana? Jadi ada dua hal nih, teologis dan praktisnya. Teologi itu saya sudah sebenarnya tidak cocok. Ya, kemudian kalau praktisnya itu ya praktek-praktek yang selama 8 tahun ini saya jalani ini kan sebenarnya saya kepengen jadi hidup baik, tapi malah tidak baik. Karena praktek untuk mendirikan gereja ini saya kan melakukan banyak trik. Jadi harus begini, harus begitu. Dan kemudian teman-teman saya yang maaf ini saya bantu untuk akhirnya jadi gereja ini, sebenarnya mereka untuk keuntungan pribadi. Nah, itu saya paling tidak suka.
tidak paling sesuai nggak suka. Bukan untuk kepentingan umat masyarakat, tapi dia lebih memanfaatkan umat itu untuk pribadi. Betul. Iya, kemudian saya sering, karena latar belakangnya di perbankan kan, saya juga sering teman-teman ini ternyata sertifikatnya masuk bank, gitu kan. Jadi gitu, kemarin kita ngurusnya berdarah-darah tapi terus begini, jadi ya kemudian sudah gitu pada ditawarin ke saya lagi juga untuk dijual itu, jadi dapatnya sumbangan nanti itu dijual kan, repot gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu saya hanya ngambil kesimpulannya kalau dasarnya tidak benar pasti nanti kita tidak benar terus. Iya, itu kan logika yang sederhana. Kalau lahirnya dari sesuatu yang baik itu pasti baik. Jadi saya punya sebuah statement, tidak ada satupun yang baik dari hal yang jahat. Itu Saya yakin kalau dari hal yang jahat itu mau dibungkus bagaimanapun nanti hasilnya tetap tidak baik, walaupun kelihatannya baik, ya kan, gitu. Karena itu sudah rumus kayak matematika. Tapi kalau sesuatu yang baik, itu walaupun nanti dari luar membungkusnya di framing jadi tidak baik, hasilnya tetap baik, karena itu sebuah dasar. Itu Pak. Terus akhirnya kapan tuh jenengan masuk Islam dan di mana? Iya, saya kemudian 3 tahun saya tidak ke gereja. Tahun berapa itu? Berarti ini mundur 3 tahun ini ya, saya tidak ke gereja. Jadi kalau ini dua sekitar 19-an. Iya. 19. Iya, saya sudah tidak ke gereja, tapi saya tetap suka bantu orang dirikan gereja. Karena itu ekspresi dari sebuah ini. Nah, ini energi ya untuk melakukan kebaikan gitu ya. Saya merasa bahwa belum COVID itu ya, jadi masih betul. Dia masih saat itu masih Kristen ya. Iya, dan masih bantu satu mendirikan 2 gereja itu. Di Klaten itu. Terus jenengan itu kan tidak di gereja. Terus kapan kalau jenengan tadi karena antara praktek dan teologi tidak sesuai, kemudian jenengan mulai nggak aktif lagi ya di gereja sekaligus sebagai pendeta. Iya. Nah, terus mau mulai masuk Islam kapan itu tepatnya? Iya, tepatnya 3 bulan yang lalu. Oh, baru 3 bulan yang lalu. 3 bulan dari ini. Berarti tahun 22 ini. Iya. Ya, itu pun kan kayak orang tindahan. Orang tindahan tahu ya. Jadi kita mau melepaskan itu kan harus ngumpul kayak energi, kemudian supaya bisa lepas ya. Tidak gampang toh. Harus melepaskan komunitas, melepaskan keluarga, melepaskan. Itu tidak gampang. Orang bisa. Keluarga, punya istri, anak. Iya, anak saya 4 ya, sudah bekerja ya. Sudah bekerja. Iya, gitu ya. Anak saya sana. Itu terus gimana jenengan Muslim di mana? Di katakanlah syahadatkan, pembimbingnya gimana gitu? Iya. Saya cari di website itu ketemu Mu'alaf Center Yogya. Di sana terus jadi bagian dari sana. Nah, sementara bagaimana reaksi dari keluarga putranya jenengan? Itu kalau saya menilai sebenarnya nenek moyang jenengan itu Muslim gitu, banyak kan itu. Itu kan doa orang tuanya ada Ibnu Solihin gitu, anaknya orang soleh, maka doa orang tua itu walaupun jangan beranak, akhirnya doa orang tua ini yang Allah kabulkan gitu, jenengan kembali kepada jalan yang lurus gitu, walaupun sana gini ini sebuah hidayah dari Allah yang harus disyukuri. Nah itu, tapi kan kadang-kadang kayak gitu itu sudah membawa mungkin istri jenengan, anak jenengan, terus bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Sekarang namanya mu'alaf, apalagi mantan pendeta itu, kalau informasinya kalau menjadi seorang Muslim itu banyak sekali tekanan gini-gini ya, kecuali jenengan ya seperti Umar bin Khattab ya, ketika tantangan gini-ini ya beliau lawan gitu oleh Umar bin Khattab. Lah ini bagaimana dengan jenengan, reaksi anak, reaksi atau ini dalam proses istri dan lain sebagainya? Ya, anak itu alhamdulillah anak saya itu kami selama gini, jadi hubungan saya itu saya biasakan seperti teman biasa dan sahabat. Jadi ketika papanya tahu gitu, anak saya tidak ada reaksi yang menunjukkan sesuatu terus benci, itu enggak. Jadi ya apalagi anak saya yang pertama juga
kelihatannya tidak cocok juga dengan di kekristenan ya. Cuma gitu. Saya ingin memberikan ruang untuk dia bertemu, berproses. Jadi saya menghindari debat, menghindari hal-hal yang itu bisa menjadikan justru dia malah tidak menyukai kan gitu kan. Jadi saya terbiasa untuk biar orang menyadari itu, tapi saya memberikan informasi yang lembut, maksudnya tidak di debat gitu kan ya. Mungkin tadi ini apakah sudah sampai atau belum bisa dilihat nanti. Tadi dulu ya. Belum. Nah, ini sudah masuk Sumogawi daerah Pendingan ini. Ini wilayah. Ini pas naik jalannya. Ini wilayah binaan kita. Pendingan ini ada selerawan Mbak Rumiati dan sebagainya. Ini setiap kali kita sana. Pak Lurahnya ini Pak Marsudi. Gitu. Haji Marsudi, pengusaha susu sukses. Itu dia memimpin MUIS ya, Musyawarah Umat Islam Sumogawi. Tiap bulan itu udah keliling dari desa dusun ke dusun itu ada pengajian di sini. Alhamdulillah mualaf banyak juga di sini. Daerah Dalangan itu dulu mayoritas Buddha. Ini yang mualaf ada 50-an kakak. Ini udah Dalangan sana. Itu banyak sekali. Tiap kali kita terima mualaf di daerah sini. Alhamdulillah ada kesadaran itu. Sehingga seperti yang disampaikan tadi pernah ngomong-ngomong ya, itu kami kalau dulu di Inggris itu siapa itu Pak Jaya Suprana itu betul itu di Londonistan ya, di mana London itu masjid-masjid dibeli oleh umat Islam jadi gereja dijual di sana. Saya mungkin mengisukan di sini di Getasanistan. Jadi gereja-gereja itu nanti nggak ditinggalkan jamaatnya, dibeli umat Islam. Ini siapa tahu ini terjadi. Kelihatannya apa yang saya pikirkan tuh sinkron dengan yang sampaikan Pak Yo ini. Insya Allah ya. Jadi bahasa lain hadis qudsi itu wali abdi masalah, bagi hambaku apa yang ia minta. Kita minta demikian. Pak Yo yang mantan pendeta gitu, Allah kabulkan satu persatu gitu. Betul. Ya, itu kemudian harapan ke depan gimana terhadap mungkin teman-teman yang masih ada di seagama dulu dengan Pak Yo atau terhadap umat Islam, harapannya gimana, poin-poinnya? Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjaya segala kemusyrikan, takkan meraja semua kezaliman, hidup pun penuh dengan keadilan. Hukum Allah yang mengatur